Sekarang berapa orang? Bisa bertambah ya? Hah? 21. Dan tadi sudah dibilang, hari ini kan hari upacara diminta sila atau permohonan sila. Coba mau jaga upacara sila? Hah? Satu malam aja, satu hari, satu malam. Mau makan lagi pulang dari sini. Pak pimpin permohonan sila. Mayang bante Isaranena saha Pancasila niyagama. Mayang bante, kalau di Thailand itu ada Mayang bante wisum rakana saya Isaranena saha Pancasila niyagama. 3 kali. Bedanya wisum teman. Sama biasa dia yang pakai Isaranena saha Pancasila niyagama. Kalau wisum itu satu-satu, jaga satu persatu. Saya hafal cepat, jangan buang waktu. Nanti bisa sampai pagi nih. Cepat. Mayang ya, mayang bante. Isaranena saha Pancasila niyagama, sedikit begitu nggak apa. Mayang bante Isaranena saha Pancasila niyagama. Ini satu orang nih. Jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Putar. Ya, jalan pelan-pelan ya. Biar itunya. Udah mana nih gua? Udah. Terkenal di seluruh Indonesia nanti ya. Bener nih. Kacau. Kalau bagus ini bagus seluruh Indonesia. Hah? Enggak usah mayang bante jangan biar. Sampai 3 kali ya bante. Ya kita aja ya bante. Oh, jangan buat malu lah. Sabar. Saya nggak minta bante. Ya pimpin. 1. Duduknya. Yuk. Masih udah berapa kali nih dibilangin nih Laura duduknya. Nah, ya. Mulai 1 jari. Ya. Kasihlah. Pancasila niyagama dunia Maya bante Isaranena saha Pancasila niyagama Sakyam Maya bante Isaranena saha Pancasila niyagama. Jadi Pancasila ini sebenarnya kalau tidak ada bantenya juga bisa untuk tekad sendiri. Nah, untuk tekad seorang diri. Kalau ketemu biku juga bisa untuk memberikan permohonan. Tapi yang terpenting bukan daripada memohonnya kepada siapa, bukan juga siapa yang memberikannya, tetapi daripada diri sendiri itu dapat menjaganya atau tidak. Kapanpun bisa menjaganya, maka saat itulah sudah menjadi yang namanya sila. Nah,
Ada Pancasila, jadi diperkenalkan dulu sebentar agar mengerti. Pancasila yang sedang diminta itu ada sila pertama, yaitu menghindari diri daripada pembunuhan makhluk hidup. Makhluk hidup sekecil apapun itu, binatang apapun itu, mereka juga ingin bahagia, mereka juga ingin hidup panjang. Oleh karena itu jangan dibunuh. Kita juga sama, kita juga ingin hidup bahagia, kita juga tidak ingin disakiti. Oleh karenanya harus lihat bagaimana mereka punya pikiran, bagaimana kita juga punya pikiran. Jadi saling menjaga untuk tidak saling menyakiti, tidak saling membunuh. Kemudian yang kedua adalah tidak menghindari diri daripada pencurian atau pengambilan barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, menghindari diri daripada perbuatan asusila. Yang keempat, menghindari diri daripada ucapan yang tidak benar. Yang kelima, menghindari diri daripada minum-minuman keras. Nah, ini sila Pancasila Buddhis, Pancasila yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk dijaga. Apabila dijaga dengan baik dapat membawa pada kebahagiaan, membawa pada kelahiran di alam yang baik, ya, khususnya bagi diri sendiri. Kemudian juga di masyarakat juga akan ikut untuk merasakan kedamaiannya daripada pelaksanaan sila ini. Nah, selanjutnya sungguh-sungguh terima Pancasila. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang nititang. Kamabante. Panatipata. Veramani sikkhapadang
yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tatama silang wisut akhir. Masalah 3 kali. Ya, masalah. Berapa? Ya, tenang, tetap tenang. Jaga ketenangan. Duduk lagi. Jaga ketenangan ya. Karena malam minggu kan spesial. Besok nggak ada kegiatan. Hah? Ya tapi tidak wajib lah. Kesiangan dikit nggak masalah. Hah? Wajib lapor. Dalam kehidupan itu jadi bilang jangan ada suara, bagaimana mau ngomong? Kalau suara balik lagi ke telinga nih, susah. Ini belajar jadi dewasa, dididik walaupun masih kecil, dididik ke dewasa. Karena wihara biasanya kalau wihara hutan ya, kita pakai tata cara wihara hutan. Itu pakai tata cara itu kan mengajarnya itu seperti orang dewasa. Pakai mata lihat, pakai telinga juga dengar, lalu pakai pikiran. Ketika kita berada di tempat yang seperti ini, nah, perlu untuk berlaku seperti apa. Ketika kita lihat yang lainnya tenang, nah, dalam ketenangan mau dengar apa yang berguna, mendengarkan dhamma, kata-kata mendengarkan dhamma yang disampaikan juga adalah dhamma dari Sang Buddha. Jadi perlu didengarkan dengan hormat, dengan khusyuk itu. Jadi lihat tempat, lihat situasi, lihat kondisi waktu sekarang itu waktunya untuk apa, tempat ini itu adalah tempat untuk apa. Nah, kalau misalnya bisa mengerti di mana tempat berada, lalu berlaku sesuai dengan tempat di mana berada, maka tidak akan ada masalah. Kalau misalnya pergi ke tempat pesta, ke tempat di mana orang senang-senang, kita mau pakai tata cara seperti kita tinggal di wihara, mau duduk meditasi di sana, itu juga aneh. Orang bisa pikir sudah gila. Nah, makanya perlu juga menyesuaikan di mana tempatnya. Kalau ke wihara juga, datang misalnya ke wihara, lalu pakai buat senang-senang, tarian sana, tarian sini, tidak menjaga ketenangan. Nah, ini juga beda sendiri lagi. Makanya penting
untuk tahu di mana berada, untuk tahu tempat, tahu waktu, situasi dan kondisi ini penting. Orang tidak perlu belajar tinggi-tinggi lah untuk tahu seperti ini. Cukup pakai mata dan telinga. Tidak perlu harus ke perguruan tinggi dulu baru mengerti hal ini. Tidak. Ini datang ke wihara, jadi di wihara inilah bisa mengerti banyak hal, bisa tahu banyak hal. Ketika pergi kemanapun tidak akan malu, karena tahu bagaimana caranya bersikap, tahu bagaimana cara bertingkah laku dengan baik dan benar. Ini penting. Kemudian juga bagaimana caranya untuk memperlakukan orang lain. Jadi jangan pikir Sang Buddha itu ajarkan hanya pada dhamma saja. Sang Buddha juga mengajarkan bagaimana caranya menjalani hidup di dunia. Ada atanyuta, matanyuta, panisanyuta, pugala paro, patanyuta. Ini anyuta, ini diajarkan juga oleh Sang Buddha. Atanyuta, bagaimana memahami diri sendiri, mengetahui. Matanyuta itu mengenai mengerti kebutuhan makan sebanyak apa, tahu bisa mengumpul. Terus parisanyuta itu tempat di mana ada pugala paro patanyuta, itu mengenai perorangan. Ketika kita berkumpul dengan orang seperti ini, kita harus menempatkan diri seperti apa yang ada. Yang mungkin tidak dapat disampaikan secara rinci, tapi cukup untuk dapat diambil maknanya. Ketika misalnya kita sebagai orang tua, kita berlaku seperti apa? Ketika sebagai anak, kita berlaku seperti apa? Ketika sebagai ibu, sebagai sama anak juga berlaku seperti apa? Ketika sebagai murid juga berlaku seperti apa? Ketika sebagai guru juga perlu berlaku seperti apa? Ketika sebagai bawahan juga berlaku seperti apa? Itu ada semua di ajaran Sang Buddha. Hanya tinggal kita melihatnya, lalu coba untuk mempraktikkan. Kalau datang ke Sanggar Metta Arama ini, datang langsung bisa untuk praktek, bukan lagi belajar. Sini tidak diajarkan seperti anak TK, masuk belajar lihat. Ada satu cerita. Ada 2 ekor binatang. 2 ekor binatang ini akrab satu sama lain, memiliki keakraban. Yang satu itu seekor burung. Burung apa jenisnya saya nggak tahu namanya ya. Yang pasti mulutnya panjang. Parunya itu panjang. Dia model panjang itu seperti apa? Seperti bulan sabit begitu panjang. Itu jenis burung apa? Ada tahu nggak? Burung agak besar. Kalau bahasa Thailandnya itu nokasta, burung kasta, jenis burungnya. Tapi bahasa Indonesia saya nggak tahu burung apa itu. Dia panjang mulutnya ya, parunya. Kemudian bersahabat dengan seekor rubah. Bersahabat dengan seekor rubah. Sahabat ini kedua ekor binatang ini bersahabat dengan sangat baik. Pernah suatu kali rubah berkunjung ke tempat tinggal dari burung. Ketika berkunjung di sana, burung juga siap-siap. Sahabat baik mau datang, jadi perlu siapkan makanan. Siapkan makanan untuk menjamu.
jamu sahabat. Kemudian yang namanya burung ya, yang namanya burung, dia kan mulut paruhnya kan panjang, jadi dia harus pakai seperti bambu. Jadi di dalam itu dimasukkan tambahkan makanan. Karena burung makannya seperti itu, dia ambil bisa, karena paruhnya panjang. Lalu dikasihlah ke seekor rubah itu. Lalu rubah itu mulutnya kan besar juga, nggak masuklah ke dalam bambu. Nah, dipaksa seperti apapun tidak dapat meraih makanan yang ada di dalamnya. Nah, akhirnya ya waktu pun berlalu, mereka pun selesai jamuan itu. Rubah itu pun pulang dalam keadaan lapar. Kemudian selang beberapa hari berlalu, giliran burung itu yang bertamu ke rumahnya rubah. Mungkin bukan rumah, sarang. Rumah itu rumah orang, bukan orang. Tempat tinggalnya rubah lebih gampang. Nah, begitu datang, dijamu juga makanan. Kalau rubah itu makannya kan pakai piring, jadi disediakanlah di piring makanan. Lalu burung itu coba untuk meraih makanan itu, tapi karena paruh burung itu panjang, juga untuk meraih makanan juga susah, ambil juga susah, nggak dapat. Akhirnya kelaparan juga. Karena beda. Tahu maksudnya di sini? Tahu maksud daripada ceritanya? Ada pesan yang disampaikan tersendiri. Jadi ketika orang lain datang, orang lain bertamu, bagaimana cara kita menjamunya? Kita juga perlu bijaksana. Kita juga perlu melihat seperti apa orang yang datang itu. Misalnya bule yang datang, kalau dikasih makanan yang terlalu kental nusantaranya, dia juga nggak bisa makan. Yang ada jadi diare. Jadi perlu lihat bagaimana caranya memperlakukan orang yang datang, tamu yang datang gitu, di rumah sendiri, agar tidak seperti rubah dengan burung ini. Ini salah satu kisah, salah satu cerita yang bisa diambil sebagai pelajaran. Dia orangnya seperti apa, dia sukanya seperti apa, dia makannya seperti apa, segala macamnya sudah diketahui, kemudian barulah mempraktekannya dengan benar. Kemudian juga dalam menjalani kehidupan ini, tentunya kita juga perlu untuk mencari sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya masih kecil, butuhnya apa? Butuhnya belajar. Bukan butuhnya apa? Butuhnya susu katanya. Butuhnya belajar. Yang masih kecil itu kan butuh belajar. Perlu. Jadi sekolah itu salah satu kebutuhan jika kedepannya ingin
sebelahnya ya. Saat ini ntar itu cukup. Nah, ini waktu masih kecil perlu untuk belajar agar masa depannya tidak suram. Nah, kalau orang bijak itu katakan tiada kawan, tiada sahabat yang dapat setara dengan pengetahuan. Kayak pengetahuan itu kalau ada di dalam diri kita itu lebih daripada sahabat kita. Jaga terus. Ini. Kemudian yang lainnya setelah kelas anak kecil juga ada orang dewasa. Juga perlu juga untuk memenuhi kebutuhan, mencari kebutuhan hidup. Para ibu juga memenuhi kebutuhan, mencari kebutuhan hidup. Seperti tadi pagi, Pantai juga sudah pergi pindah patah setiap hari. Hujan-hujan juga pergi pindah patah. Ini ada salah satu untuk apa sih? Nggak tahu. Coba mau cerita, coba mau gantiin bicara depan nih. Cobalah satu orang, Sandra nih biasanya, mantan sama Nira. Dia pernah ikut Pabajan. Nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Besok ada acara apa? Nanti minggu depan ya, minggu depan tanggal 8 Februari 2020. Kalau bisa datang lagi ke sini. Apa ada apa? Ya ada kome, tapi bukan mana? Ada ke sana? Siapa ke sana? Berapa orang? Berapa orang ke sana? Ya yang ikut kan nggak usah, nggak apa-apa. Yang ikut aja. Nah berarti yang nggak ikut banyak ya? Nah, yang ikutlah di sini. Nanti kita mungkin siap-siap buat redaksinya. Moga saja nggak hujan ya. Kalau tidak hujan, dengar dulu. Orang nggak ngerti ini banyak mulut. Hanya seperti gentong kosong itu. Kosong dari bunyinya. Saya belum selesai ngomong udah ini itu. Giliran suruh dengan tenang juga. Geser sana, geser sini, buat suara ini itu. Kan tahu sendiri. Kalau saya ada suara itu balik sampai ke telinga saya lagi. Jadi nggak bisa bicara lagi, nggak bisa terus, nggak kacau konsentrasinya. Jadi kalau tidak hujan, jadi mungkin kita siap untuk redaksinya di hari Maga Puja. Tahu hari Maga Puja itu apa? Siapa anak sekolah minggu? Nggak ada yang tahu Maga Puja? Siapa mantan sama Nera? Mana? Apa Maga Puja itu? Pokoknya di sana. Berkumpul di sana.
Saya siapkan dua hadiah, berkumpulnya Biku Sangga tanpa 2 atau 3 hadiah buat yang bisa jawab. 1 kemud, jangan jawab sama-sama. tanpa diundang. 3 ya? 3 saja. Oh. Tenang dulu. Nanti angkat tangan 1 orang, angkat tangan dulu. Anjali baru bicara. Ya. Memperingati apakah hari Maga Puja itu? Satu, siapa? Nah, boleh kamera ke sana lah, orang pintar. Kasih kamera biar dia terkenal. Orang pintar kasih. Coba. Kalau jawabannya betul. Kalau salah ya terkenal seluruh dunia. Ya. Apa jawabannya? Perkumpulan Biku Sangga. Perkumpulan para Biku Sangga. Itu aja. Iya. Seingat saya Kurang tepat. Belum lengkap, kurang tepat. Tepat. Angkat tangan. Siapa? Siapa lagi? Berkumpulnya para Biku Ada Sangga tahu? tanpa diundang. Nih, kasih ke sini sekarang pindah lagi. Sekarang ini. Ini mukanya boleh dilihat. Ini sini. Lihat mukanya sini, bukan kita tarik diangkat. Disangkanya penampakan. Ada mukanya. Ya udah jawab cepat. Perkumpulan para Biku Sangga tanpa diundang. Terus? Ngapain? Berkumpul ngapain? Ngobrol? Hah? Nggak tahu? Elki? Jawab Elki. Berkumpulnya para Biku Sangga tanpa diundang. Itu aja. Sebanyak berapa? Sebanyak berapa lagi? 2 orang juga berkumpul ya? Sebanyak berapa? Ini siapa ini gurunya nih? 800 lupa bantu 27.000. Hah? Apa itu Maga Puja? Di hari Maga Puja itu Sang Buddha membabarkan apa? Apa namanya? Oh my god. Dhamma Cakkappavattana itu, Dhamma Cakkappavattana Sutta itu dibabarkan di mana? Oh, ini luar biasa lagi. Siapa yang dengar khotbah Dhamma Cakkappavattana Sutta itu? Asaji Mahanama Pandanya Badiawa Pak. Pancawagya. Terus apa hubungannya sama tadi yang dipertanyakan Maga Puja? Katanya berkumpulnya para biku. Yang berkumpul itu siapa? Biku. Lihat yang lain aja bisa ketawa ya. Yang nggak tahu aja ketawa. Apalagi yang tahu. Yang nggak tahu kalau itu benar atau salah itu bisa ketawa. Sekarang bagaimana yang tahu?
Hah? Bisa syok. Ingat jawaban seperti itu. Nah, maka puja itu memperingati apa? Ini nanti saya tarik-tarikin sertifikatnya nih, nggak ada yang lulus. Sertifikat Pak Baja sama Neranya. Nah, sekarang gagal. Baru mau jawab. Apa gak? Sudah dimasuk. Maka puja tahu apa? Maka puja itu adalah hari di mana Sang Buddha membabarkan dhamma yang namanya Owada Patimokkha. Owada Patimokkha. Teringat? Oh saja, kita tidak tahu. Oh iya. Nggak tahu. Owada Patimokkha. Kepada siapa? Kepada 1250 orang biku. Dan keistimewaannya apa? Kesemuanya. Ini ingat, jangan sampai lupa lagi ya. Membabarkan dhamma kepada 1250 orang biku. Dan istimewanya, kesemuanya itu berkumpul tanpa diundang, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Tuh, hari Maga Puja, di mana perkumpulan terbesar satu-satunya ya, dalam sejarah Buddha Gautama. Yang diperingati sampai saat ini sebagai hari di mana Sang Buddha menaruh, kurang lebih menyatakan ajaran beliau. Yang dikatakan sebagai hari Dhamma. Apa isinya? Siapa yang tahu? Nanti bisa dapat lagi. Apa isinya Owada Patimokkha? Apa isinya Owada Patimokkha? Isinya itu adalah intisari agama, intisari ajaran Sang Buddha. Apa? Iya. Inti daripada ajaran Buddha itu apa? Itu ada di Owada Patimokkha. Tahu? Nggak ada yang tahu lagi. Hah? Oke. Biasa chanting apa kebaktian keliling ini. Ayo, oke. Intinya, Hah? berbanyaklah berbuat baik, sucikan hati dan pikiran, itulah ajaran semua Buddha. Nah, tuh, sebab papasa akaranang kusalasu pasampada secipta pariyoda panang etam buddha nasasanam. Ingat apa? Janganlah berbuat jahat. Perbanyaklah berbuat baik, sucikan hati dan pikiran, itulah ajaran jadikan Hati dan pikiran. itulah ajaran para Buddha. Dan nanti hari itu kalau cuacanya juga mendukung, kita siap buat adaksina mengitari Buddha Fatima, mengitari rupa Buddha sebanyak 3 kali sehara jarumja, memuja dengan lilin, dupa, dan bunga. Hah? Pagi, siang, atau sore? Jawabannya? Nah, sore menjelang malam lah. Nanti
tanggal Satu. sekarang tanggal Satu. hari Magabuya tanggal 8. kok beda ya? Kok beda ya? Hari Magabuya tanggal emang belum pernah ya ada acara Magabuya? Ngapain? Betul nggak? Sudah pernah belum? Belum atau sudah? Ini umur berapa ini di sini? Mayat paling tinggi umur berapa ini? Umur berapa? 13. Salah. Di sini paling tinggi umur berapa? Nih. Oh iya, ini 70 berapa? 60 berapa ya? Yang punya Ya, 71. 71. Tapi kalian itu waduh 71. semua. Kadang satu. lupa semua. Pernah ada Magabuya nggak di sini? Pertanyaannya coba kembali lagi pertanyaan. Enggak pernah, Pak. Pernah nggak? Nggak pernah. Kalau tahu maknanya sebagai umat Buddha, mana hari penting agama Buddha itu perlu diingat-ingat agar tidak malu. Tanya hari penting agama Buddha. Hari penting agama Buddha ada berapa? Ada berapa? Apa saja? Hari Waisak memperingati apa? Apa? Hari Asalha memperingati apa? Pembabaran khotbah Dhamma pertama kali yaitu Dhammacakkappavattana Sutta, ya, pemutaran roda Dhamma. Kemudian Magabuya memperingati apa? Lupa lagi? Lupa lagi? Pembabaran Dhamma yang bernama Opatimokkha. Sebanyak 1250 biku sangga. Oh, singkat ya tanpa diundang. Semuanya sudah mencapai arahat dengan cara binyo. Artinya 6. Bagaimana mungkin Sandra bilang semuanya sudah mencapai parinibbana? Dia tidak lagi mau lagi, badannya sudah nggak ada. Tuh, kan? Oke, lama ini. Sebenarnya siapa yang pintar ya? Waktu hari Magabuya itu 1.250 orang itu dari mana? Dari seluruh negara. Negara mana? Hah? Di Thailand? Di zaman itu udah ada negara Thailand. Terus bagaimana negara Thailand? 1.250 orang itu dari mana asalnya? Dari negara. Ini itu namanya kota apa itu? Ngerti nggak pertanyaannya?
1250 itu dari mana? Dari sebuah kota. Itu terjadi di mana? Di apa? Coba, maka puja itu pembabaran pewadah di Moka itu terjadi di mana? Di Kusinara. Ampun. Ampun. Di mana? Kusinara itu sang Buddha Parinibbana. Bukan babakan pewadah di Moka. Di mana? Hah? Di wihara pertama Agama Buddha di mana? Kusinara. Wihara pertama Agama Buddha di mana? Siapa yang mempersembahkan wihara pertama dalam agama Buddha? Apa nama wihara pertama agama Buddha? Wihara pertama di dalam Buddha Sasana ini apa namanya? Wedwana Kalanaputa. Wihara Wedwana Hutan Bambu Taman Tupai. Taman Tupai. Ingat? Di Taman Tupai. Ingat? Di mana? Taman Tupai. Nama wiharanya? Wihara Wedwana. Wedwana. Siapa yang mempersembahkan? Ingat? Raja Bimbisara. Raja Bimbisara. Oh, nah, coba gosok-gosok dulu kepalanya ya. Panas semua ya. Kepalanya angus kan. Apa malam minggu? Daripada kalian buang-buang waktu nggak berguna, asal pengetahuan tambah pengetahuan. Nah, siapa yang menandakan jadi namanya Raja Bimbisara. Raja Bimbisara itu memerintah kerajaan. Raja Bimbisara itu memerintah kerajaan. Kerajaan apa? Raja Gaha, Raja Kir, Raja Kir atau Raja Gaha, Raja Gaha. Ya, ingat ya. Jangan lupa. Tuh, sudah diajarin. Biar belajar seperti orang dewasa. Bukan belajar seperti hakikat. Tapi kebelakangan jadinya begini lagi.